Itu menteri agamanya diganti aja lah udah. Itu kayak diduga dajjal. Dari zaman dulu nggak ada masalah dengan toa, ya Allah. Dibatasi, banyak pembatasan, nggak boleh gini. Mari nih, coba. Kita kan dari dulu udah kayak gitu. Dan kita negara mayoritas muslim. Aduh, gimana ya? Nggak ada lah kayaknya ini non muslim bermasalah dengan ajan kita segala macam. Kan ajan nggak sampai setengah jam. 10 menit aja lama kali ajan. Udah panjang-panjangnya napasnya. Ini dia nggak nyaman. Mungkin negara ini mau dibikin negara kafir atau gimana, nggak ngerti ya. Orang bertamiangan, orang berbarongsai. Kalau barongsai lagi kuat kali kan, gendangnya itu. Kan ada bermasalah, namanya lagi dia merayakan, biar aja lah, ya kan. Bukan tiap hari barongsai. Kita dari dulu memang sudah kan berdampingan sama non muslim kan, nggak ada masalah. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Kok ruang lingkup kita seperti dipersulit, ya nggak? Sampai bisa dia menyamakan gonggongan anjing lagi bersamaan, katanya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Berarti dia menganggap ajan itu gonggongan anjing ya, seperti nggak nyaman dia dengar ajan di sana, ajan di sini ya. Lalu malah enak lah, rumah nggak ada setan kebak. Aku kok bisa? Ini kan si Pira ini ya. Betul. Kawan anak aku itu kakekmu najir masjid kan Pira? Pira. Kakekmu najir masjid di masjid mana? Atalia. Atarbiyah. Tapi aku tanya lagi, kenapa suara toanya kurang ya Pak? Apa rusak atau kayak mana gitu ya kan? Awal kok bisa sampai rumah aku tuh dengar suara masjid, suara ajan sana dengar suka aku. Jadi rumahku ini nggak bersetan, nggak beriblis. Dengar alunan-alunan suci itu kan rumah kita jadi dingin, sejuk. Tapi entah kok artinya dajjal, iblis, dengar ajan yang kebakar lah dia, namanya hantu dia. Ibarat orang Nasrani lagi berkomandangkan lagu-lagu rohani, kan enak kita mendengar walaupun kita tidak mengimaninya. Sama juga kayak ajan itu kan berirama dia, kenapa rupanya? Walaupun kan memang jamnya di jam-jamnya. Subuh-subuh orang ajannya bagus. Orang mau kerja pagi-pagi yang Nasrani mungkin mau ke sawah, mau masuk kantor naik kereta api biar nggak telat ya. Karena kan Menteri Agama ini ganti aja lah, tolonglah, najis lah, ya Allah ih. Dibilang pula sama dengan gonggongan anjing. Kok di sana bergonggong, di sini bergonggong, kayak mana perasaannya mendengar? Mampus. Begitu tinggal di Turki sana dia dengar suara ajan. Atau tinggal di planet Mars yang nggak ada agama muslimnya, aneh kan? Namanya dari dulu memang Indonesia itu mayoritas dengan muslim. Ya harus lebih banyak dong suara ajannya. Tapi kita kan nggak pernah juga mengekang orang Nasrani dari dulu mau bertamiangan, mau apa, kita entok happy ya, khususnya entok happy aja, nggak ada masalah. Malah aku hafal lagu-lagu rohani, nggak masalah. Kan nggak mungkin juga orang berlagu rohani sampai jam 12 malam kan? Sama juga nggak mungkin orang aja satu harian dari jam 1 siang sampai jam 1 malam, nggak mungkin kan? Kan ada jam-jamnya. Ya Menteri Agama ini diduga manusia dajjal atau memang keturunan kafir atau kayak mana nggak ngerti lah. Aku terserah lah, mau somasi lah. Udah banyak kok nyuruh dia turun. Menteri Agama kok ngomongnya kayak orang stres, bilangin ibarat gonggongan anjing. Astagfirullahaladzim. Nggak takut ya, mati tekangkang ya. Sholat aja wak Pak, sholat pun awak teratur, rajin bersedekah, belum tentu mati awak enak loh Pak. Belum tentu mati awak enak, dari tahu Bapak. Itu contoh nyatanya Ustadz Abu apa? Siapa yang artis itu? Yang tabrakan ke pohon. Ustadz Jepri aja yang baik, yang sudah hijrah dari kepremanan jadi orang yang baik-baik.
jadi jadi ustadz segala macam, meninggalnya aja masih dalam keadaan tersiksa loh, terhempas tabrakan ke pohon loh, kayak mana itu sakitnya fisiknya, rohnya itu. Apalagi bapak menyamakan ajan sama gonggongan ini, turun aja lah pak, turun lah, semoga lah dia mau mampus lah udah. Aku pun bukannya alim-alim kali, tapi kok sampailah agama, nyanyian rohani awak bilangnya aneh-aneh, aja awak bilangnya aneh-aneh, nggak berani lah aku, betul sumpah nggak berani aku. Biar aja iman orang masing-masing ya kan. Tapi memang ketepatan aku muslim pula ya kan, suka pula aku ke rumahku ini dengar suara ajan, sampai aku beli lagi ini. Brosur yang lapor. Kayak mana supaya enak? Brosur yang melapor. Brosur agama. Kementerian apa? Ngelapor Menteri Agama. Dilaporkan dia. Bagus sekali lah. Music play mode. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya sampai beli kayak gini, kayak mana supaya subuh-subuh itu habis buka pintu aku matiin lampu sholat subuh, aku bunyikan itu. Kayak mana sih rumah awak ini dingin, sejuk, nggak ada iblisnya. Udah lah iblis nggak pernah lagi dengar suara aja, apa nggak kayak iblis rumah ini ya kan? Sama kayak Menteri Agama ini, itu orang Rasulullah dong laporkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayo gabung semua ulama-ulama, Bapak Rasulullah, semua lah instansi ansri kemusliman kita, negara mayoritas muslim, itu memang sudah kodrat Indonesia. Ayo semua ulama-ulama, madrasah-madrasah, apalagi Pak, perkumpulan muslim. Ayo, kalau kalian takut diciduk, kita negara ini bisa hancur. Ayo, nggak ada diciduk-ciduk. Sekali lagi kita bicara di jalannya, bicara dengan batasan-batasan yang masih wajar segala macam. Ayo, kritis. Ayo sama-sama kita buat status itu, gulingkan itu Menteri Agama. Nggak usah punya Menteri Agama pun nggak usah. Kalau Menteri Agama menyamakan suara aja dengan gonggongan anjing, astagfirullahaladzim. Setidaknya kan bisa memperlembut bahasa yang lain. Kita kalau di sana bersuara, di sini bersuara, sini bersuara kayak mana ya kan, pusing kepala, masih nyambung. Walaupun sebenarnya nggak nyambung. Di sana bersuara, di sini bersuara, di sini bersuara, kan iramanya sama. Memang hayalah sholah, hayalah falah. Bukan kalau di sana berdangdut, di sini mengepop, di sini merepek, di sini mama-mama banting piring, bang sakit kepala. Ini kan iramanya bersamaan, yaitu azan. Memang kalau saya diduga nih Menteri Agama ini kafir. Entok udah buat video itu, dibagiin biar sampai itu ke semua negara, kemana-mana. Dia tuh diganti. Sampai nangis aku, sumpah. Aku kan kalau habis sholat subuh, matiin lampu luar, aku selalu nengok beranda-beranda aku untuk posting kayak mana supaya dan hari ini ramai. Tertengok aku lah tuh di TikTok, meriah kali, aduh. Ampun lah. Lagian kenapa ya? Mohon maaf ya Bapak Jokowi, ini bukan rasis, ini bukan makar. Ini bukan saya anti pemerintah, tidak. Kenapa ya di zaman Bapak ini kayaknya susah banget ya tentang Islamnya. Dari zaman kita Soekarno sampai Soeharto yang sudah hampir jadi presiden seumur hidup, sebelum zaman demokrasi ini Pak, nggak pernah ada dipermasalahkan. Ini sampai mau dipermasalahkan dia nanti takbir sampai jam 10. Hajar aja sampai jam 2 pagi, hajar. Aku yakin ya non muslim nggak akan pernah heboh, dari dulu kita udah kayak gitu, nggak ada. Bacot dia yang kebakar mungkin di darah dia ada keturunan darah Dajjal, jadi panas lah. Kita sekali setahun merayakan takbir lah sampai pagi lah. Itu pun waktu tidur nggak tertidur, membayangkan mau pakai baju baru, mau makan lontong, mau salam-salam, mau pamer emas, mau pamer harta kekayaan semua orang, kayak mana mau tidur? Namanya hari kebesaran. Kali mau memang merasa betul-betul bahagia, bisa bertemu lagi dengan Ramadan, ketemu lagi Idul Fitri, mau pulang kampung segala macam happy. Kok larang orang untuk bertakbir? Takbir aja kita terus sampai jam 2 pagi. Ngapain takut sama dia? Satpol PP datang, demon sekalian. Sirami pakai air comberan. Kita negara mayoritas kok. Kalau memang negara mayoritas dari dulu aja kita sudah Bhinneka Tunggal Ika, nggak pernah bermasalah dengan Bapak Soeharto.
Mau kuat toa kayak makin enak lah. Kita kuat aja toa, ribut aja di sana aja sini aja betul sholat. Ini aja sholat zuhur. Iya kan? Kuat aja masuk kuping awak, lebih kuat lagi iblis membilangkan jangan sujud, jangan sujud, jangan sujud. Apalagi pelan, nggak terdengar kentut ini. Ini yang dengar kentut ini. Ini Menteri Agama, aku harus rukiah kau ya. Dengar ya Bapak Menteri yang terhormat. Kalau Bapak membilangkan Bapak benar-benar Muslim, Bapak seharusnya tahu lantunan azan itu kalau didengar iblis, didengar dajjal, didengar setan itu dia tuh terbakar loh Pak. Terbakar. Saking sucinya azan itu gitu loh Pak. Saking perlunya lantunan-lantunan ayat sholah itu masuk ke rumah kita, ke kuping kita, ke nyawa kita. 1-2 kali kita mendengar azan gak tembus, gak mau juga sujud, gak mungkin kan berkali-kali. Kalau terus kita dengar komandang yang kuat, lama-lama tubuh kita ini pun terbakar dajjal. Lama-lama kita mau sholat ngambil air wudu. Ini kok pelan hanya dengan hayalah sholat. Awak pikir juga tak dengar sama awak. Tak ada awak niat di tubuh ini untuk bergerak ngambil air wudu. Yang kuat aja terdengar aja ribut aja sholat. Kan udah bentuk mau sholat, nggak usah munafik. Apalagi pelan, tak terdengar. Apalagi pas sholat subuh pelan, udah tertidur, dingin tarik selimut. Ayolah ulama-ulama, ayo kalian bagikan supaya gerak ini orang muslim, turunkan itu Menteri Agama, rubah itu dia. Biarkan aja nggak ada pembatasan toa. Kuat aja toa. Kuat aja. Gak tahan, mohon maaf ya, bukan rasis ya. Aku juga banyak customer aku yang non muslim, eda-edaku ya, halah kita, keluarga aku pun setengahnya masih Nasrani. Kalau kalian gak tahan mendengarkan ini ajan kami di masjid, pindah aja kalian di pemukiman yang gak ada masjidnya, yang mayoritas memang non muslim. Jangan kalian bergabung sama yang muslim. Di mana-mana muslim itu pasti banyak masjid, banyak musola, harus ajan. Itulah kami, sama juga kayak kalian. Tiba-tiba ada gereja dekat rumah mamamu ya kan, Bak? Ini mama aku kan keluarganya muslim semua nih. Tapi sebelahnya ada gereja Pentakosta ya, di Jalan Pendidikan Tuasan. Gak pernah keluarga orang ini heboh mau nyanyi-nyanyi orang itu di gereja, gak masalah. Tuh nyanyi seminggu sekali ya kan Pak. Lagi memang ada acara, biar aja lah. Emang nyanyinya ngapain rupanya sampai awak tertidur, kan gak mungkin. Resapin aja, biar aja jadikan aja hiburan. Kalau hati kita senang, mau kayak manapun gak terganggu. Kalau memang hati kita ini gak busuk, tapi kalau hati kita busuk, pasti kita panas saja. Apa sih nyanyi segala macam? Orang nyanyi berapa kata-kata nyanyi pun di gereja indah-indah ya kan Pak? Cuma sesuai dengan iman masing-masing lah, jalani kan gitu. Ampun. Kita hidup bertahun-tahun. Semalam sudah dipermasalahkan, nggak boleh takbir. Dari mulai Bapak Jokowi inilah ya, banyak kali peraturan nggak boleh takbir, tua masjid diapain segala macam. Kita masih juga ini kan, belum pernah ada ribut masalah Menteri Agama. Ini tapi dibilang masjid, suara ajan kayak gonggongan anjing ya Allah, itu memang Allahu Akbar lah ya. Nggak tahu lah aku. Ayolah geraklah petinggi-petinggi anggota DPR mana. Kalian jangan takut dimutasi. Kalian jangan takut diinikan. Kalian itu suara rakyat. Kalian itu wakil rakyat. Ayo itu anggota DPR, MPR, ulama-ulama segala macam itu turunkan itu Menteri Agama. Dia Menteri Agama sebagai menteri yang beragama muslim kok berani bilangkan ajan kita diibaratkan gonggongan anjing di mana-mana. Sana menggonggong, sini menggonggong. Sampai mau nangis aku tadi membayangkan itu. Karena aku aja yang busuk, sebusuk-busuknya gini, dosa aku sangat banyak. Tak berani pula aku bilangkan ajan itu suara gonggongan. Salah. Udah! Aku lagi lab, itu yang kau bahas. Sama aja kok kayak sini kau Menteri Agama kau. Lagi bahas agama, kau tak apa yang kau bahas lagi. Kalian bagikan, kalian harus buat status juga itu, bagikan video aku mengenai Menteri apa tuh, Menteri Cabul, Menteri apa itu, Menteri Agama itu, udah. Kalian juga buat juga pribadi kalian ini, semuanya kalian membuat. Aku aja senang loh kalau rumah aku tuh banyak masjidnya, ada lagi gereja di sebelah sana. Karena kalau pemukiman banyak rumah ibadahnya, ada masjidnya, ada musolahnya, ada gerejanya, ada apa lagi? Ada wiharanya, bagus. Berarti umatnya baik-baik. Kuat kok toleransi dan agamanya. Dan tidak banyak yang narkocoy. Kalau dalam satu pemukiman gak ada rumah ibadah, gak ada masjid, gak ada gereja, gak ada apa, berarti
biasanya nyabu semua, setan. Ih. Aku rasa mau semua agama pun pasti sama lah. Bangun pagi itu pasti